Saya prediksi sih ini lama ya digunainnya karena dia keras banget nih traksinya. Kalau Anda lagi nyari sepatu basket yang kuat banget, ini nih pilihannya, Nike ST Glow. Anda tentu udah tahu ST itu adalah singkatan dari Street Tough dan artinya ini sepatu yang oke banget, punya durability yang kuat untuk di lapangan indoor maupun di outdoor tentunya. Jika Anda tertarik dengan sepatu ini, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Anda akan dibawa ke NCR Sport untuk mendapatkan sepatu ini dengan harga yang terjangkau. Langsung aja kita saksikan reviewnya. Sekarang kita lihat boxnya, ini keren banget ya, simple tapi kekinian kayak gini, ada tulisan ST, lalu di sini singkatannya. Lanjut di sini juga ada tulisan lagi. Di sini ada PT import Nike-nya dan ada Nike ST lagi di bawah sini. Sementara di bagian dalam ini polos banget dan boxnya kayak yang bahan daur ulang gitu, tapi ini bagus dan ukurannya kecil ya. Jadi oke nih untuk kirim-kirim. Sementara untuk sepatunya kita lihat tampilannya mirip banget kayak Hyperdunk mungkin atau Nike GT Cut, feel-nya juga agak-agak mirip sama GT Cut, tapi sepatu ini nggak kayak sepatu murah ya. Memang ini tadinya adalah sepatu-sepatu yang hanya dijual untuk pasar Asia yang kebanyakan main di lapangan outdoor. Makanya lebih ke performa untuk kekuatannya nih yang dipikirin ketimbang tampilan yang keren banget. Oke, ini udah cukup. Ada beberapa pilihan warna keren yang tentunya bikin Anda semakin tertarik dengan sepatu ini karena harganya juga tergolong terjangkau. Untuk desain dan tampilan kami berikan nilai 8,5 dari 10. Bicara soal traksi, ini tentu menjanjikan kekuatan. Lihat deh, traksinya pola herringbone dengan ketebalan yang maksimal banget kayak gini. Terus di bagian tengahnya ini kayak smear traction, jadi untuk berhenti ke depan benar-benar mantep. Saya udah gunain sepatu ini sebanyak 2 kali, di indoor dan di outdoor, tapi emang ini kayaknya fokusnya untuk ke outdoor deh. Dia di outdoor lebih cacit, terus dia juga terasa banget lebih ngegrip ketimbang penggunaan di lapangan indoor kayak gini. Nah, di awal penggunaan dia tuh agak licin karena kayak belum menempel dengan lapangan. Beberapa kali penggunaan bikin traksi sepatu ini semakin melunak dan tentunya itu semakin bagus. Lalu yang lebih bagus daripada ST Flare yang pernah kita review adalah dia memiliki transisi yang tentunya lebih mantep, lebih enak buat lari-larian. Karena ST Flare itu cenderung flat ya. Nah, yang ini lebih mantap lagi buat Anda yang suka bermain cepat, tentu ini sangat memudahkan Anda. Yes, secara keseluruhan saya suka banget nih dengan kekuatannya, jadi kayaknya cocok buat Anda yang cuman dikasih budget satu sepatu untuk digunain di indoor maupun outdoor. Fungsional banget nih sepatu, nilainya 9 dari 10. Nah, sekarang kita lanjut bahas cushioning. Jadi sepatu ini emang mikirin kekuatan ketimbang kenyamanan. Cushioningnya ini tuh terasa emang dari awal tuh agak keras, terutama di bagian belakang. Impact protection juga kurang mantep banget. Jadi buat saya yang udah 35 plus ini terasa banget sepatu kurang empuk. Di depan emang ada air zoom unit yang bikin agak mental-mentul gitu ya. Tapi di bagian belakang ketika Anda mendarat itu terasa banget lutut nggak enak. Sepatu ini kurang empuk, tapi ini yang bikin sepatu jadi terasa lebih kokoh karena cushioningnya ini kayaknya umur pakainya cukup lama. Buat Anda yang bobotnya besar, pakai sepatu ini sabar-sabar aja, di awal penggunaan pasti terasa agak keras,
tapi ini umur pakainya lama Anda gunain. Nggak kayak Sabrina gitu ya yang empuk tapi lama-lama semakin menipis. Ini kayaknya menjanjikan kekuatan lebih maksimal. Oke, di bagian depan dia sedikit lebih tipis perasaannya, dan di insole-nya ini flat banget, tipis juga, nggak ada empuk-empuknya. Jadi standar banget nih sepatu untuk cushioning. Sementara untuk kestabilan saya rasa juga masih kurang. Di bagian samping ini menyempit. Terus dia kalau mendarat, kalau nggak pas banget dengan kaki depan, agak goyang nih di bagian tengahnya. Jadi itu aja yang kekurangan untuk cushioning. Meski begitu, sepatu ini bobotnya cukup ringan, jadi tetap nyaman buat lari-larian. Well, untuk cushioning emang kayaknya nggak terlalu dipikirin, nilainya 7 dari 10. Karakter sepatu ini depannya agak lancip, jadi saya saranin buat Anda yang kakinya lebar pilih aja upsize karena tentu nggak nyaman kalau Anda pilih true to size. Lihat deh. Untuk bahan atas lagi-lagi dengan budgetnya yang 1 jutaan, Nike emang cuman ngasih yang ini aja nih. Sepatu dengan tampilan yang udah keren tapi bahannya masih pakai mesh dan tergolong tipis nih. Nggak apa-apa sih tipis karena jadi lebih gampang, lebih minim break in dan lebih menyesuaikan dengan kakinya tuh cepet ya. Terus dia juga lebih terasa udaranya masuk karena ventilasinya banyak banget nih. Cuman emang simple banget. Terus saya saranin pilih upsize sedikit karena sepatunya tuh karakternya lancip gitu ya. Nih kayak gini. Sementara kalau kita lihat di bahan lidahnya, ini simple banget kayak GT Cut Academy, tapi nggak apa-apa, ini udah bisa menahan tali dengan bagus. Sementara untuk padding-padding juga masih mirip banget sama ST Flare yang kemarin, nggak apa-apa juga asal Anda pas nih karakternya sama kaki Anda, ini udah kuncinya bagus banget. Sementara untuk talinya nih standar kayak GT Cut juga yang kemarin, jadi Anda tidak bisa berharap banyak dengan sepatu 1 jutaannya Nike karena emang ditampilkan yang udah standar banget bahannya. Dia lebih mementingkan durability ketimbang feel yang menyenangkan. Di awal penggunaan masih terasa sesak, terutama buat Anda yang misalnya size-nya ngepas banget karena di bagian sini dia sempit. Jadi ini sepatu yang memang butuh waktu break in. Dan pada akhirnya kami berikan nilai 7,5 dari 10. Terakhir untuk kuncian ini bagus, terutama buat Anda yang ngepas banget sama ukurannya nih. Kaki Anda pas dengan sepatu ini, karakternya tentu enak banget. Karena dia di bagian sini nih sempit, terus dia agak lancip. Jadi kayaknya sebagian besar orang Indonesia yang kakinya lebar nggak cocok pakai sepatu ini. Tapi kalau misalnya kayak saya nih upsize sedikit, emang agak kepanjangan nih depannya. Tapi di bagian pergelangannya dan di bagian tengah ini terkuncinya lebih aman dan tentunya lebih nyaman. Paling-paling kekurangan dari sepatu ini adalah impact protectionnya kurang bagus, dan kalau emang udah nggak sesuai dengan karakter sepatu ini, pasti di bagian sini nih terasa longgar dan tentunya membahayakan, jadi gampang terkilir. Terus dia juga kurang stabil. Buat Anda seorang big man yang eksplosif, bahaya nih kalau mendaratnya nggak tepat di bagian depan. Oke, kesimpulannya untuk kuncian nilainya 7,5 dari 10. Yap, jadi kesimpulannya ini adalah sepatu yang menarik banget dengan harga 1 jutaan. Anda mungkin mendapatkan satu sepatu ini yang awet sampai 5 tahun penggunaan. Saya prediksi sih ini lama ya digunainnya karena dia keras banget nih traksinya. Tentu kayak bagian atas lebih gampang rusak ketimbang bagian bawahnya. Secara keseluruhan saya suka sepatu ini untuk kegunaan di lapangan outdoor, tapi buat Anda yang berkelas, yang mainnya di lapangan indoor aja, kayaknya masih banyak pilihan menarik lainnya yang lebih menyenangkan. Oke, secara keseluruhan nilai sepatu ini adalah 7,8 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye!